Shalom, selamat malam. Bersama lagi kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Sediakanlah Jalan bagi para penanggung beban. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Bersamalah dengan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari Galatia pasal 6 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Para pramugari memberitahukan kepada penumpang tentang pengaruh tingginya tempat dan permukaan laut. Di tempat pengambilan barang-barang ditulis tanda agar penumpang jangan membawa sendiri barang kepunyaannya. Lapangan udara lapas agak tinggi. Pada ketinggian 14.000 kaki, penduduk setempat merasa tas tangan saja pun sudah berat. Berjalan pelan akan sesak. Jadi, yang melegakan ialah wanita-wanita India. Seperti biasanya di berbagai masyarakat, para wanita membawa beban besar. Pada saat mendaki jalan yang agak terjal menuju pasar, seorang wanita daerah itu akan berlari dari sampingmu dengan mengenakan topi serta menjunjung sayuran sambil mendengungkan nyanyian. Pada hari-hari pasar, para wanita akan memberi aba-aba apabila mereka naik ke pasar tersebut. "Beri jalan bagi penanggung beban," katanya. Di dalam masyarakat yang tidak mekanis, penduduk biasa menanggung beban besar. Para petani yang membawa gayung yang meluncur pada pikulan tampak pada ribuan kota dan kampung. Pada zaman Yesus, tentara Roma biasa memaksa seorang Yahudi untuk membawa bungkusannya sejauh 1 mil. Yesus menganjurkan agar mereka membawanya sejauh 2 mil untuk menyatakan berseminya kerajaan surga itu di dalam diri mereka. Mungkin Paulus teringat akan hal itu tatkala ia sedang membicarakan undang-undang Kristus, dasar untuk mengasihi tetangga, mendidik umat Kristen agar peka terhadap keperluan orang lain. Seseorang yang mengasihi akan selamanya bertindak demi kesejahteraan orang lain. Dengan demikian, para murid akan saling menolong menanggung beban temannya. Akan tetapi yang dimaksud Paulus bukanlah sekarung kol atau beras. Diketahuinya bahwa kita cenderung memikirkan diri. Beban kita menjadi lebih besar daripada yang sesungguhnya, sedangkan beban orang lain semakin kecil. Dosa yang membuat seorang jahat mungkin tidak akan pernah menggoda diri orang lain, atau kebiasaan yang memberatkan hidup seseorang sekali-kali tidak akan pernah melihat diri orang lain. Paulus menghimbau agar kita bermurah hati terhadap satu sama lain. Yang kuat setelah melihat yang lemah akan berkata, "Saya tahu, biarlah saya menolongnya." Para pengikut Yesus terus-menerus siap untuk meringankan beban berat sesamanya. Ia tahu itulah yang dipikul Yesus, dan ia mau turut memikul beban tersebut. Orang-orang seiman berjalan bersama-sama menuju kerajaan itu, sambil saling meringankan beban sesama. Mereka meniru perbuatan Tuhannya. Kekristenan itu adalah pernyataan kasih sayang manis satu sama lain. Dikutip dari Selected Messages jilid 1 halaman 114. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengikuti teladan Yesus untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Dengan bantuan Roh Kudus, kami boleh membantu meringankan beban orang lain, sehingga kami boleh bersama-sama menuju kerajaan surga. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.